Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas F, izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis data kuantitatif. Sebelumnya izinkan perkenalan kelompok kami. Terdapat saya Jikoni Nathanael, NPM 286, Batara Evanberg 286, Rifki Dwi Noviansyah NPM 312, dan Nilamati Falaputra NPM 315. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Menyiapkan data untuk analisis. Jadi setelah data diperoleh melalui kuesioner, data tersebut perlu diberi kode, dimasukkan dan diedit. Jadi artinya skema kategorisasi harus disiapkan sebelum data dapat diketik. Dan kemudian pencilan dan inkonsistensi dan tanggapan kosong jika ada harus ditangani dengan cara tertentu. Lalu ada coding and data entry. Jadi langkah pertama dalam persiapan data ini adalah pengkodean data. Jadi pengkodean data ini melibatkan pemberian nomor pada setiap jawaban partisipan sehingga jawaban partisipan dapat dimasukkan ke dalam database. Coding the response. Jadi dari tanggapan karyawan ini, peserta 1 dalam file data untuk 22 pertanyaan pertama dapat dikodekan dengan menggunakan nomor aktual yang dilingkari oleh responden seperti 1, 2, 3, 1, 4, 5, 1, 3, 3, dan lain-lain. Lalu pengkodean variabel demografis ini kurang jelas. Sebagai contoh, masa kerjanya adalah kasus khusus karena merupakan variabel 2 kategori. Jadi hal ini mungkin untuk menggunakan pendekatan pengkodean yang menetapkan 1 paruh waktu, 2 penuh waktu, akan tetapi menggunakan 0 sama dengan paruh waktu dan 1 penuh waktu. Atau ini disebut pengkodean dummy. Jadi ini merupakan pendekatan yang paling populer dan direkomendasikan karena membuat lebih mudah dalam tahap analisis data. Oleh karena itu, memberi kode masa kerja atau penuh waktu dengan angka 1 untuk partisipan 1, shift kerja atau shift ketiga dapat diberi kode 3, departemen produksi 2, dan usia 54 tahun jenis kelamin dapat diberi kode 0, laki-laki atau laki-laki terakhir. Pendidikan ini kurang dari SMA diberi kode 1. Lalu yang selanjutnya terdapat data entry. Jadi setelah tanggapan dikodekan, tanggapan tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Jadi data yang mentah ini dapat dimasukkan melalui program perangkat lunak apapun. Sebagai contoh seperti SPSS Data Editor yang terlihat seperti spreadsheet yang ada di slide dan ditunjukkan pada gambar, dapat memasukkan, mengedit, dan melihat isi file data. Dan setiap barisnya dari editor ini mewakili sebuah kasus atau observasi. Ini yaitu mengedit data. Setelah data dimasukkan, data tersebut perlu diedit. Misalnya seperti tanggapan yang kosong jika ada harus ditangani dengan cara tertentu. Dan data yang tidak konsisten harus diperiksa dan ditindaklanjuti. Pengeditan data berkaitan dengan mendeteksi dan memperbaiki data yang tidak logis, tidak konsisten atau ilegal, serta kekurangan dalam informasi yang dikembalikan oleh peserta tadi. Contoh dari respon yang tidak logis yaitu respon yang menyimpang. Outlier adalah pengamatan yang secara substansial. Berbeda dari pengamatan lainnya, sebuah pencilan tidak selalu merupakan kesalahan. Meskipun kesalahan data atau kesalahan entry adalah sumber pencilan yang mungkin. Karena pencilan memiliki dampak besar pada hasil penelitian, mereka harus diselidiki dengan cermat untuk memastikan bahwa mereka benar. Selanjutnya yaitu transformasi data. Transformasi data, sebuah variasi dari mengkodan data, adalah proses mengubah representasi numerik asli dari suatu nilai kuantitatif menjadi nilai lain. Data biasanya diubah untuk menghindari masalah di tahap berikutnya dari proses analisis data. Sebagai contohnya seperti ekonom sering menggunakan transformasi logaritmik agar data lebih terdistribusi secara merata. Jika misalnya data pendapatan yang sering kali terdistribusi tidak merata, direduksi menjadi nilai
logaritmiknya pendapatan dia tinggi akan lebih mendekati ujung bawah skala dan memberikan distribusi yang lebih mendekati kurva normal. Selanjutnya, mendapatkan persepsi tentang data, dapat memahami data dengan mendapat ringkasan visual atau dengan memeriksa kecenderungan sentral dan penyeberangan suatu variabel. Dan kita juga bisa mengenal data kita dengan memeriksa hubungan antara dua variabel. Dalam bab 12 telah menjelaskan bahwa berbagai operasi statistik pada variabel dimungkinkan tergantung pada tingkat di mana suatu variabel diukur. Dan contohnya yaitu tabel 14.1 yang merangkum hubungan antara jenis skala, analisis data, dan metode untuk mendapatkan ringkasan visual untuk variabel. Lalu untuk selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi secara sederhana merujuk pada jumlah kali berbagai subkategori dari fenomena tertentu terjadi, dari mana persentase dan persentase kumulatif kemunculannya dapat dengan mudah dihitung. Yang pertama ada Exercise Enterprises Frequency. Frekuensi untuk jumlah individu di berbagai departemen. Untuk sampel Exercise Enterprises ditunjukkan dalam output diagram batang dan diagram lingkaran. Frekuensi juga ditampilkan secara visual dalam bentuk diagram batang, histogram atau diagram lingkaran. Diagram batang, histogram, dan diagram lingkaran membantu kita memahami data kita. Terus selanjutnya ada Essential Enterprises grafik batang. Distribusi frekuensi diagram batang, histogram, dan diagram lingkaran memberikan banyak informasi dasar tentang data. Ukuran kecenderungan sentral dan penyebaran akan membantu kita untuk lebih memahami data kita. Baik, untuk memasuki pembahasan selanjutnya, di sini terdapat ukuran tendensi sentral dan dispersi. Untuk dispersi akan dijelaskan di slide selanjutnya. Untuk ukuran tendensi sentralnya terdapat mean, median, dan modus. Jadi mean atau rata-rata adalah ukuran tendensi sentral yang memberikan gambaran umum tentang data tanpa harus membanjiri setiap pengamatan dalam kumpulan data. Sebagai contoh nih, departemen produksi mungkin menyimpan catatan rinci tentang berapa banyak sih unit produk yang diproduksi setiap hari. Lalu untuk median itu adalah nilai tengah dalam sekelompok pengamatan jika disusun dalam urutan naik atau turun. Lalu untuk modus, dalam beberapa kasus, sekumpulan pengamatan tidak memberikan representasi yang berarti baik melalui mean maupun median, tetapi itu dapat ditandai dengan fenomena yang paling sering muncul. Lalu memasuki pembahasan ukuran dispersi. Di sini terdapat range, variance, standard deviation. Jadi untuk range ini kisaran mengacu pada nilai ekstrim dalam satu set pengamatan. Untuk kisarannya adalah antara 30 dan 50 untuk perusahaan A, itu dispersi 20 unit, sedangkan kisarannya adalah antara 10 dan 70 unit, itu dispersi 60 unit untuk perusahaan B. Selanjutnya untuk varians ini dihitung dengan mengurangi rata-rata dari setiap pengamatan dalam kumpulan data. Jadi mengambil kuadrat dari perbedaan, lalu membagi total dengan jumlah pengamatan. Lalu standar deviasi. Untuk standar deviasi ini adalah ukuran dispersi yang menunjukkan seberapa jauh data itu tersebar dari rata-rata. Ini dihitung sebagai akar kuadrat dari varian dan sering digunakan untuk menggambarkan variabilitas dalam data, skala interval, dan rasio. Lalu untuk ukuran dispersi lainnya, di sini kuartil, desil, dan persentil itu membagi data menjadi 4, 10, dan yang masing-masing yang dapat dibagikan secara masing-masing. Lalu persentil sangat berguna untuk analisis data besar. Nah, untuk pembahasan selanjutnya ini hubungan antar variabel. Jadi tes non parametrik tersedia untuk menilai hubungan antara variabel yang diukur pada skala nominal atau ordinal. Jadi korelasi peringkat Spearman dan korelasi peringkat Kendall ini digunakan untuk pada yang ada di buku itu untuk menguji hubungan antara dua variabel ordinal. Jadi matriks korelasi ini digunakan untuk menguji hubungan antara variabel interval dan atau rasio. Lalu untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada menguji kebaikan tindakan. Keandalan pengukuran dalam cakup konsistensi dan stabilitas.
Alpha Constraints mengukur konsistensinya internal antar item dengan nilai mendekati menunjukkan keandalan yang tinggi. Di mana koefisien split half ini juga menguji konsistensi dengan membagi item menjadi dua bagian. Stabilitas diuji melalui reliabilitas bentuk paralel dan uji-uji ulang. Validitas menguji apakah pengukuran sesuai dengan yang diukur. Validitas faktorial menguji dan diuji dengan analisis faktor. Validitas kriteria dapat melihat kemampuan yang membedakan individu. Validitas konvergen menilai kesamaan respon antar sumber, dan validitas diskriminan memastikan konsep berbeda tidak berkorelasi. Lalu perusahaan yang unggul, statistik deskriptif bagian 2. Setelah menghitung skor untuk ekuitas yang dirasakan, pengayaan pekerjaan, kelelahan, dan niat untuk keluar, analisis data dapat dilakukan dengan melakukan statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, deviasi, standar, dan varians dapat diperoleh untuk variabel independen dan dependen yang diskalakan dalam interval. Selain itu, matriks korelasi membantu memeriksa hubungan antara variabel dalam model. Beberapa pertanyaan penting yang dapat dijawab antara lain contohnya seperti seberapa besar masalahnya terkait niat keluar karyawan pada Excelsior Enterprise, apa rata-rata kecenderungan untuk keluar, dan apakah karyawan puas dengan pekerjaan mereka yang menyebabkan mereka niat untuk keluar dari perusahaan. Lalu dapat dilihat statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata niat untuk keluar adalah 2,59 pada skala 4 poin, yang menandakan adanya masalah terkait pergantian karyawan. Nilai kepuasan kerja berada di angka rata-rata 2,91, sementara ekuitas yang dirasakan dan kelelahan memiliki nilai rata-rata yang lumayan rendah, yaitu 2,44 dan 2,57, yang dimana pekerjaan dianggap cukup diperkaya dengan rata-rata 3,49 dan varians tinggi menunjukkan jawaban responden bervariasi. Matriks korelasi Pearson menunjukkan hubungan negatif signifikan antara niat untuk keluar dengan kepuasan kerja, persepsi ekuitas, dan pengayaan pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa niat untuk keluar akan rendah apabila karyawan merasa puas, diperlakukan adil, dan memiliki kerjaan yang diperkaya. Namun, kelelahan tidak berhubungan signifikan dengan niat untuk keluar. Hasil ini akan membantu dalam memahami alasan karyawan ingin meninggalkan perusahaan dan memberikan panduan untuk mengurangi niat tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucap mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.